Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita melepaskan diri dari teman yang toksik? Gimana, yo? Ya udah. Ayo, siapa yang jawab? Kalau gue ya, kalau gue tuh tipe orang yang to the point. Kalau misalkan ada apa-apa ya langsung ngomong aja. Pokoknya komunikasin aja lah semuanya, gitu kan. Deh. Jadi ya kalau menurut gue, kalau biar cara kita melepaskan diri, ya pertama-tama kita harus sadar dulu kalau emang pertemanan itu toksik. Cara-cara gimana ya tadi kita udah bahas panjang lebar kan. Nah terus yang kedua setelah kita sadar, ya kalau gue sih ngomong langsung ke orang ya, kayak kasih tahu, lu kayaknya kayak gini deh, gini. Terus kalau misalkan dia introspeksi dan berubah, ya bagus. Tapi kalau misalkan dia nggak introspeksi, malah dia kayak pembenaran diri terus, nah ya udah, wes move on. Gitu. Setuju. Reza gimana? Kalau menurut gue, jujur menurut gue lepas dari teman yang toksik itu kan susah kan ya. Karena gue pun juga pernah ngerasain bagaimana gue berada di pertemanan yang toksik. Gue juga pernah ngerasain di komunitas yang toksik, bahkan gue pun juga pernah jadi pelaku toksik itu sendiri. Dan ketika gue mau lepas dari teman yang toksik itu, pasti ada konsekuensi yang harus gue tanggung gitu. Kayak misalnya teman yang toksik itu bakal kayak nyebarin rumor yang jelek tentang gue ke orang lain. Kayak orang-orang, teman gue ini bakal beritain jelek ke orang lain atau bakal omongin gue dari belakang gitu loh. Karena itu pun yang gue rasakan. Cuman ya kalau caranya gue ya lo bikin keputusan gitu. Lo mau tetap bertahan atau lo mau keluar. Kalau lo mau tetap bertahan dengan teman yang toksik, ya lo akan semakin rusak. Kalau misalnya lo harus keluar, ya lo keluar tapi dengan konsekuensi yang harus tanggung, tapi at least ya lu nggak akan semakin rusak dan lu masih bisa cari teman yang baik gitu loh, teman yang lebih sehat. Kalau gue sih gitu. Tapi banyak juga ya orang yang kayak takut permasalahan itu, mereka takut gak mau putusin pertemanan itu karena mungkin dia tahu nih kayak temennya toksik, tapi dia nyaman temenan sama dia. Maksudnya other than faktor-faktor ininya ya, mungkin kayak misalnya teman-temannya seru lah gitu, cuman ya dia tahu dia toksik, cuman kan kayak aduh ketakutan gue bisa punya teman lagi nggak ya nanti ya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak membuat orang jadi ragu kayak untuk memutus pertemanan tersebut gitu loh. Ya akhirnya kayak ya udah jadinya dia kebawa arus. Pertemanan yang toksik ini sebenarnya tren banget nggak sih? Kayak maksudnya yang bilang, maksudnya banyak orang takut untuk memutuskan pertemanannya karena takut nggak hits lagi. Kayak misalnya kan dulu zaman SMA, pertemanan SMA tuh gitu kan. Kayak maksudnya wah gue pengen jadi anak-anak hits, gue pengen gabung gitu. Ada berbagai macam kriteria untuk masuk dalam kelompok hits, ya kan? Nah kriteria itu cukup dikatakan untuk beberapa orang tuh cukup toksik sih, cukup mengganggu gitu. Dan kadang-kadang antar pertemanan anak-anak hits ini saling membicara satu sama lain di belakang gitu. Dan wow luar biasa sekali gitu. Tapi itu memang satu hal yang luar biasa ya, sangat terjadi di mana-mana buat anak muda, apalagi ya buat kita seumuran kita gitu. Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah gimana caranya keluar, yang which nggak semudah itu loh, nggak semudah kita ngomong kayak putusin aja udah, ya keluar aja, putusin aja gitu. Dan mungkin akhirnya menjadi dilematis juga ya antara dua pilihan. Lu mau perbaiki dulu, Felix Lang, lu mau perbaiki dulu atau lu mau langsung tinggalin? Tapi kan dua pilihan itu kan. Tapi kayak ya kan? kita tidak bisa jadi mengubah hidup seseorang. Kayak lah, maksudnya siapa sih lu bisa merubah hidup orang, kayak apalagi teman-teman lu misal banyak berapa orang, satu aja susah, kayak siapa lu gitu loh bisa mengubah hidup orang. Itu kayak jarang di dunia ini yang bisa kayak itu possible, tapi maksudnya ya lu bisa yakinin kalau elunya yang nggak kebawa arus, ngerti gak sih? Kayak lu berusaha, kadang kita kayak gue mau merubah dia, tapi ujung-ujungnya lu secara tidak sadar lu yang kebawa. Kayak gitu-gitu loh. Ya, tapi maksudnya untuk be a realistic person dan become a better way, menurut gua nggak ada cara lain selain cara Felix tadi menurut gua. Dan itu firm sekali untuk sama persis yang gua catat gitu ya. Maksudnya pertama adalah first of all lu tanya dia, lu
lu coba understand dia. Tadi Bella udah sebut ya, kalau dia ada story di belakang itu semua, lu bisa jadi salah satu yang understand dia, lalu kasih tahu gitu. Karena itu gitu, lu kasih tahu dia. Nah, beda cerita ketika lu udah kasih tahu, ternyata mereka defend themselves, mereka defend atau bahkan mereka nggak berubah. Nah, what's next gitu? Selanjutnya adalah ya udah lu batasin menurut gua. Lu batasin pelan-pelan. Misalnya ketika dia ngobrol ke arah itu lagi, misalnya dia ngajak lu keluar untuk minum lagi tadi kalau misalnya dari cerita Reza, lu bilang no, lu say no. Gitu loh. As simple as that. Karena menurut gua tadi betul untuk move on itu kan banyak kriterianya gitu ya. Maksudnya lu nanti kalau misalnya zaman SMA lu mau famous, lu mau ini atau lu udah berteman sejak kecil gitu. Untuk move on itu susah. Jadi gimana ya? Jadi ya lu batasin sambil lu ngomong. Tapi kalau misalnya memang lu udah ngomong, ada faktor itu yang tadi Bella ngomong, lu nggak bisa ubah hidup seseorang ketika mereka mau berubah. Ya udah, so ketika mereka nggak berubah, ya udah lu batasin aja hubungan lu sama dia. Lu say no untuk ketika dia udah mulai ngarah ke toxic itu lagi. Menurut gue itu the best way sih. Justru ya pasti harus ngobrol baik-baik, tanyain latar belakangnya, coba mengerti dulu. Kalau misalkan ternyata enggak, ya lu batasin aja. Berarti bukan berarti tinggalin yang which lu pada jadi, gue gak mau lagi temenan sama dia, not that way gitu. Karena gue ngerasa kadang-kadang orang yang seperti itu tuh malah toxic juga loh. Kayak maksudnya mengganggu orang, kayak apa ya, orang jadi kenapa sih kok tiba-tiba kayak gini, gak ada penjelasan, gak ada babi bu bebo, tiba-tiba cus hilang gitu. Kayak gue gak mau lagi temenan sama lu ganggu hidup gue. Ghosting. Ya cuma maksudnya itu pun bisa menjadi toxic loh gitu. Kayak kita bisa menjadi seorang yang toxic hanya karena kita ngerasa kita gak mau punya relasi yang toxic. Akhirnya kita yang jadi toxic buat orang lain nih. Jangan sampai kayak gitu. Dan ya I think it's a good way. Dan kalau menurut kepercayaan kita gitu ya, kita sebagai orang Kristen, kita ya orang percaya gitu ya. Mungkin ya kita juga ada banyak sih yang ngejelasin soal ini gitu ya. Kayak misalkan di Alkitab juga ada tertulis bahwa ya kayak misalnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, yang kayak gitu. Maksudnya ada banyak sekali penjelasan soal ini gitu yang Tuhan bilang bahwa ya I think it's a good thing buat kita jaga diri kita baik-baik di antara orang-orang yang sekarang ada di sekitar kita gitu. Itu dan salah satu action terbaik juga ya gue tambahin gitu ya. Ya kita bisa doa juga sih. Kalau at the end memang ada gap gitu ya, dan lu pusing gitu ya, mau ngobrol sama dia gimana lagi gitu. Lu udah kasih tahu, lu salah dan lu udah batasin juga. Tapi at the end lu kepikiran gitu ya. Menurut gue ya doain aja sih. Karena ya nggak bisa bohong gitu. Maksudnya doa salah satu action terbaik juga. Tapi gue nggak bisa pungkiri bahwa ketika kalian punya teman deket ya, dan which itu dekat banget dan teman dekat ini toxic buat lo dan lo mau ninggalin pasti susah banget. Ada satu mindset yang gue taruh dalam pikiran gue ketika gue harus meninggalkan seorang teman dekat gue karena gue ngerasa ini bakal menjadi hubungan yang sangat toxic, atau emang banyak orang yang bilang bahwa ini toxic lo Vel gitu. At the end yang di pikiran gue mikirnya gini, kayak hidup ini kan sering banget digambarkan sebagai sebuah lomba lari ya, atau sebuah perjalanan gitu. Kita lari bersama gitu ya, dari start sampai akhirnya end. Finish orang beda-beda. Dan kadang-kadang kita pasti ketemu teman yang mungkin dari awal sampai akhir kita lari bareng-bareng ketika start, ya kan, kita lari bareng-bareng dengan pace yang sama. Dan percayalah bahwa suatu hari nanti bisa jadi orang yang lari sama lu tuh punya jalan yang beda, dalam arti dia harus belok kanan lurus. Ada juga lu ketika lu lagi istirahat, duduk transit di suatu tempat, lu ketemu orang, lu ngobrol. Bisa jadi orang itu harus naik bus yang berbeda dengan lu. Lu naik bus yang satu, dia naik bus yang dua gitu. Dan bisa juga ketika lu lari, tengah-tengah lu ketemu orang yang lari, ternyata pace larinya beda. Lu lebih cepat atau dia lebih cepat. Yang pasti banget lu gak mungkin memperlambat pace lu. Karena waktu lu sama waktu dia berbeda. Jadi lu tetap harus dengan pace lu yang sama dan lu harus tinggalin. Yang which itu satu hal yang normal dan akan terjadi dalam hidup ini. Jadi ketika kita melihat sebuah kondisi dan ternyata ya mau gak mau kayak gini. Yang artinya menurut gue adalah people come and go. Ya
ya gimana gitu. It's a sad reality. Iya, that's reality gitu. Realitinya kayak gitu dan lu nggak bisa menghindar dari itu. Ya. Dan satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar itu gak akan pernah membiarkan lu sendirian gitu. Yes. Tuhan yang maha besar itu pasti punya rencana yang indah buat lu dan dia pasti sediain ya ada yang lebih baik lah di depan gitu loh. Percaya gitu. Jangan kita kadang-kadang kita so tahu gitu kayak aduh gue tinggalin yang ini nanti gue gak punya teman. Padahal lu gak tahu di depan ada apa. Yes. Istilahnya lu lagi mendaki gunung lu gak tahu di belakang gunung itu ada apa gitu. Lu sekedar bilang nanti di belakang gunung itu gak ada air kalau gue tinggalin air yang ini. Ya kalau lu gak jalan ke sana, lu gak akan pernah tahu kan. Walaupun susah, tapi kita harus kayak ya harus bisa move on. Tapi setidaknya kita harus ada usaha lah untuk misalnya ya seperti yang tadi udah kondisi jabarin. Jadi gimana sih pertemanan yang sehat? You guys ikutin part terakhir dari diskusi ini karena banyak banget tips-tips yang bisa kalian terapin dalam pertemanan kalian.